Kalau dari atas sendiri, bagaimana Indonesia tuh berkembang selama sekarang ya, 1 bulan lagi 80 tahun. Iya, kalau dilihat dari segi tertentu ya ada hasilnya tentu. Masa 80 tahun tidak ada hasilnya. Tapi eh, Soeharto juga menciptakan salah satu di samping dia menggunakan dewi fungsi sebagai penopang kekuasaannya. Tapi ada satu hal yang orang lupakan pada Soeharto, yaitu bahwa Soeharto lah yang memperluas pendidikan dasar dengan impres, impres sekolah dasar, sehingga sekolah yang tadinya jangankan di kecamatan, bahkan di kabupaten saja ada yang tidak punya. Nah, tetapi setelah Soeharto dengan impres, akhirnya dibangun sekolah-sekolah SD, bahkan sampai pada tingkat desa dan kecamatan. Itu salah satu menurut saya jasa besar Soeharto selama 32 tahun ini, di samping pembangunan ekonomi juga. Nah, cuma ada perbedaan. Soeharto lebih banyak dibantu oleh kapitalistis, ya. Jepang, Amerika, Inggris, Australia, dan sebagainya. Itu Belanda, ada IJ, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah hal yang penting untuk kita lihat bahwa memang sistem otoriternya Soeharto selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi itu. Tetapi kan terjadi juga mulai ada korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Dan sampai sekarang korupsi itu jadi penyakit kronis. Tiap kali Prabowo bicara sekarang, pasti korupsi itu salah satu yang tidak pernah tidak disebutkan. Dan tapi menarik juga memang. Saya kira banyak orang yang tidak menyangka bahwa sikap populismenya Prabowo sebagai presiden itu terlihat dalam berbagai pidatonya, juga dalam tindakan-tindakannya. Terlepas orang tidak setuju atau setuju, makan gratis, gizi gratis itu sesuatu tindakan yang pasti banyak akan memberikan perubahan tertentu dan sebagainya. Sekarang dia bangun koperasi. Tadi pagi saya dengar pidatonya, dan di situ dia ciptakan istilah apa istilah tadi? Seraganomics kalau nggak salah. Serakanomics. Jadi ekonomi seraka. Yang dia katakan ya tidak ada dalam ilmu ekonomi, nggak ada. Tapi dia ciptakan istilah itu serakanomics. Lalu yang menarik itu dia kata tentang misalnya kan sekarang banyak kecurangan yang berkaitan dengan jenis beras yang dijual. Ya, ada premium, ada yang biasa dan sebagainya. Dan itu oleh Prabowo yang ditunjuk melakukan kecurangan itu adalah pabrik-pabrik beras itu. Dan dia katakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, kalau ada nanti pabrik-pabrik beras, pabrik padi yang tetap melaksanakan kecurangan dan sebagainya, dia akan sita. Gitu. Jadi ada tindakan, apakah nanti tindakannya itu
ketahui dijalankan ya kita lihat. Tapi dia selalu membayangkan kebesaran Indonesia. Sepanjang yang saya ikuti dalam pidatonya, kita ini bangsa besar, bangsa yang kaya, dan sebagainya. Tapi di balik itu korupsi juga sangat besar. Ya. Kecurangan beras ini misalnya, itu, dan ini juga dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan kemudian tadi pagi saya dengar, apa yang terjadi? Dalam setahun itu 1.000 triliun kerugian negara. Ya bayangkan kalau 1.000 triliun bisa dimiliki, berapa banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau itu benar. Ya. Dan tapi yang dilakukan oleh kejaksaan juga ratusan triliun juga. Coba bayangkan. Jadi kita memang negara yang kaya, tapi selama pemerintahan kita terus-terus digerogoti juga oleh koruptor. Seperti sekarang, siapa ada persoalan minyak, Pertamina itu memang selalu pernah malah bangkrut. Zamannya Soeharto, Pertamina itu bangkrut di bawah pimpinan Ibnu Sutowo. Saya pernah mendapat cerita dari seorang mantan menteri. Dia cerita begini, dia datang ke Pak Harto menyampaikan, lalu kemudian Pak Harto kelihatan tenang aja, enggak. Dan dia cuma bilang, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Akhirnya diserahkan kepada seseorang menteri yang lain untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi kita, BUMN kita itu adalah sumber korupsi. Tidak ada BUMN yang tidak korup. Itu persoalan besar kita. Apakah nanti Prabowo merubah dengan Ganantara, ya, lalu kemudian semua BUMN itu menurut Prabowo kemarin ribuan triliun dolar modalnya itu. Itu lagi yang membesar. Kita ini kaya. Ya tidak ada orang yang menyangka bahwa Indonesia ini kaya. Tapi kekayaan itu dinikmati oleh hanya sejumlah orang. Ya. Itu kan persoalannya. Nah, tetapi gejalanya kelihatan, misalnya satu contoh. Walaupun banyak orang juga yang kenapa diserahkan ke Depsos, sekolah rakyat itu. Jadi sekolah untuk anak-anak rakyat miskin dan termiskin. Dan itu sudah mulai dijalankan. Ya, tindakan-tindakan yang kelihatan memang merakyat gitu. Dan saya kira banyak orang yang agak kaget melihat tindakan Prabowo yang seperti itu. Saya menduga. Nah, jadi ya ini kan sejalan ya, hampir setahunnya juga Prabowo menjadi presiden. Terus hampir sekarang tinggal 1 bulan lagi 80 tahun Indonesia merdeka. Itu ya bagaimana kalau Atta lihat saat ini? Ya, kalau semua program, kan begini, persoalannya kan ada program yang bagus, tapi waktunya kan terbatas. 5 tahun tambah 5 tahun, jadi paling lama 10 tahun. Nah, Amerika lebih singkat lagi, 4 tahun, 4 tahun. Tapi kan mereka udah merdeka ratusan tahun, kita baru 80. Nah, kalau misalnya, mudah-mudahan kalau semua program Prabowo, presiden kita itu berhasil, tanda kutip, mudah-mudahan,
Maka saya kira eh, tujuan daripada kemerdekaan kita yaitu tidak hanya mendapatkan kedaulatan, tetapi untuk merubah nasib dari nasib manusia terjajah yang dimiskinkan, dan kemudian setelah kita merdeka dengan kedaulatan kita bisa memberikan mewujudkan tujuan kemerdekaan dengan tanda kutip mengurangi secara berangsur kemiskinan dan sebagainya, memberikan pembangunan, membangun industri, memperbaiki jalan, desa dan sebagainya. Dan gejala itu ada. Saya tidak tahu apakah sampai seberapa jauh nanti koperasi desa yang tadi siang diresmikan oleh Prabowo 80.000 koperasi desa kalau itu berjalan dengan baik, maka saya kira akan ada hasilnya. Dalam arti kata, kehidupan desa akan lebih baik, dan sebagai mudah-mudahan ya di tengah gencarnya Prabowo melakukan kegiatan seperti itu, korupsi ini secara berangsur bisa. Ya mudah-mudahan KPK akan lebih banyak memotong korupsor, kejaksaan juga, polisi juga, dan sebagainya. Tapi kejaksaan kelihatan sangat aktif. Dia berhasil ratusan triliun juga dia tangkap sekarang. Ya mudah-mudahan. Jadi menurut Meta, apakah Indonesia ini udah di jalan yang benar gitu? Hampir sebulan lagi 80 tahun, apakah udah di track yang benar? Dan menurut Meta, dari sejarah itu sebenarnya apa sih tujuan untuk kita merdeka? Karena kan nggak cuma kita merdeka, kita bebas dari jajahan, tapi kan harus ada perkembangannya Iya, juga. perkembangannya ya apa yang di setiap pemerintah kan mau mewujudkan tujuan merdeka kita, yaitu memberikan kesejahteraan. Ya seperti yang termaksud dalam Pancasila, tujuan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya itulah yang kita mau capai sebagai bangsa yang merdeka. Ya. Kita akan mengakhiri kemiskinan kita akan menciptakan kehidupan bersama yang damai, penjajahan harus dihilangkan di dunia ini, dan sebagainya. Ya. Jadi negara dibentuk dengan tujuan tertentu, memberikan kesejahteraan, ya. Menjalankan pendidikan yang baik, ya. Tidak seenaknya orang dapat profesor kehormatan, mendapat doktor honoris causa, walau tidak pernah berbuat apa-apa dalam ilmu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang harus diperbaiki ke depan. Jadi kita mengharapkan agar supaya setelah kita merdeka 80 tahun, pemerintah kita juga harus melakukan evaluasi. Jadi Prabowo yang sekarang menjadi presiden seharusnya di samping menjalankan program-programnya yang 8 itu, maka dia juga harus melakukan evaluasi secara jujur apa kelemahan-kelemahan yang selama ini dan sebagainya. Sebenarnya juga masyarakat harus memberikan koreksi tertentu atau penilaian tertentu. Jangan cuma ribut kalau persoalan ijazahnya Jokowi, ribut, bertengkar, ya enggak. Dan itu yang aneh bagi saya.
apa yang terjadi dengan persoalan ijazahnya Jokowi itu, sepanjang saya ikuti di TV, mereka tidak berdialog secara baik. Mereka bertengkar. Nah, orang ilmuwan ini enggak, mereka yang merasa ilmuwan di dalam pertengkaran, di dalam persoalan itu tidak menjadi ilmuwan, tapi menjadi pertengkaran gitu. Jadi daripada buang-buang waktu hanya itu, lebih baiklah kita memikirkan hal-hal yang lebih positif dan sebagainya. Jadi tema dialognya juga harus yang intelektual ya, bukan Oh persoalan iya, ijazah iya. seperti itu. Kalau mau banyak hal yang harus dibicarakan secara intelektual. Ya, persoalan data misalnya. Kan itu, apakah data yang ada dari BPS itu bisa dipercaya atau tidak? Kan bisa. Ya kalau bisa dipercaya, syukurlah. Tapi kalau tidak bisa kan rusak semua jadinya. Dan harus ada yang dievaluasi. Dan harus dievaluasi. Itu yang harus dipikirkan. Sehingga misalnya sistem pendidikan kita, apakah sudah seperti ini? Apakah yang kita jalankan? Nah, sekarang kita dengar juga Departemen Pendidikan membeli alat-alat yang akhirnya tidak berguna sebanyak 9,9 triliun. Negara dirugikan 1,9 triliun miliar. Lingkungan Departemen Pendidikan loh. Ya kalau Departemen Pendidikan korup, ya saya tahu dulu juga ada yang korup juga di sana. Terutama ujian itu, kalau mendekati ujian ya koruptor berantakan. Jadi mungkin selain dari, kita udah sering bahas juga, nanti akan kita bahas lagi tentang korupsi dan pendidikan. Tapi kalau dari pandangan menariknya Pak Anhar nih, apa yang masih kurang dari kita sudah 80 tahun? Ya masih banyak tentu yang perlu dipikirkan. Kemiskinan itu tidak, tujuan kita merdeka kan terutama ya adalah itu. Nah itu yang sementara ini semua pemerintah selalu berbicara tentang bagaimana mereka menurunkan kemiskinan, pendidikan yang lebih baik. Jadi berkisar pada persoalan itu. Bagaimana sistem pemerintahan sekarang berjalan, bagaimana sistem politik kita, kepartaian kita, partai-partai kita. Tadi menarik juga, Prabowo memberikan definisi apa itu politik, ya, dan ada di Kompas, Prabowo memberikan definisi substantif tentang politik dan sebagainya. Nah, yang dimaksud saya dengar itu adalah bahwa politik itu adalah tujuannya untuk membela rakyat. Ya memang seperti itu sebenarnya. Di samping kekuasaan, tapi menarik begini. Adiknya beberapa waktu yang lalu, yaitu Hasim Joyo Kusumo, menganggap bahwa kita harus ada kekuasaan. Kalau kita nggak ada kekuasaan kan nggak bisa berbuat. Nah, itu kan politik dengan sendirinya. Nah, tetapi memang apa yang dikatakan Prabowo tadi, politik itu adalah untuk memperbaiki nasib rakyat, membela rakyat dan sebagainya. Ya memang seperti itu. Nah yang menjadi soal di kita selama ini, partai-partai itu tidak seperti itu. Yang penting bagi dia adalah kekuasaan. Sekedar kekuasaan gitu. Nah bahkan proses korupsi terjadi ya mereka juga. Ya, DPR, bahkan ada yang mengatakan bahwa DPR itu paling korup.
Iya kan? Ada yang berkata seperti itu, bukan saya. Ya, saya melihat bagaimana memang berbagai hal dikerjakan oleh DPR kita, ya seperti kemarin persoalan umur untuk menjadi gubernur, lalu kemudian oleh MK dibatalkan. Ya, jadi hal-hal seperti masa ada hal yang begitu penting bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari, tapi akhirnya dibatalkan oleh MK. Nah, hal-hal seperti ini yang harus, artinya sebenarnya kalau orang menangkap apa yang dikatakan oleh Prabowo tadi di launching koperasi 80.000 itu, ya sebenarnya ya hari depan kita kalau partai politiknya bekerja sebagaimana yang dikehendaki oleh Prabowo, saya kira secara berangsur kita, apa yang ada dalam angan-angannya Prabowo untuk selalu mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa besar, bangsa kaya, dan sebagainya. Bahkan tadi dia katakan bahwa sekarang kita itu menjadi banyak yang berminat kepada kita. Dia dari Afrika datang dan sebagainya. Dia dikatakan juga, coba Anda lihat kemarin hari Bastille-nya Perancis, tentara kita di depan dan sebagainya. Nah, itu memang kebanggaan ya yang harus. Tapi kan kita bangga, tetapi kita juga harus menunjukkan di balik kebanggaan itu ada yang ada berbagai hal, tetapi juga harus diperlihatkan bahwa ini memang kita, rakyat kita sudah mulai menikmati kemerdekaan itu. Sampai seberapa jauh Prabowo dalam periode kepresidenannya mampu melakukan itu secara baik, ya mudah-mudahan orang pasti akan mengharapkan itu. Ya, yang harus kita lihat nanti lebih lanjut. Mungkin terakhir, apa yang harus jadi ketika tadi kan berarti emang kesejahteraan, berarti tidak ada kemiskinan, pendidikan yang baik, berarti banyaknya intelektual dan ya hidup yang damai, tidak ada penjajahan. Bahkan yang mungkin sekarang ada penjajahan sosial media kan sebenarnya. Nah, untuk ke target tersebut, menurut Etta apa yang harus dilakukan? Ya, pemerintah harus bekerja secara baik, melaksanakan terutama sebenarnya fungsi DPR-nya yang harus lebih, yaitu fungsi pengawasan. Ya. Sebab kalau tidak diawasi aja terjadi kecurangan kok, apalagi kalau enggak. Ya, tetapi saya kira yang harus dipikirkan ke depan, bagaimana masyarakat juga harus memiliki hal yang berkaitan dengan bagaimana dia melihat gejala yang nampak dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka juga bisa melakukan koreksi. Tapi koreksinya jangan cuma demonstrasi, lalu demonstrasi aur-auran, lalu rusak semua, ada yang mati. Enggak seperti itu juga. Ya, rakyat sudah harus dimulai untuk diajar bagaimana seharusnya mereka melakukan koreksinya secara baik, tetapi juga pemerintah di daerah, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, juga mendorong rakyatnya untuk mampu mengambil inisiatif. Selama ini kan karena rakyat memang tidak diberi ruang
Nah sekarang ruang itu harus dibuka. Dan yang membuka itu siapa? Ya bupatinya, ya camatnya, ya kepala desanya, dan sebagainya. Sampai seberapa jauh nanti misalnya sebagai contoh, koperasi desa itu akan berhasil. Itu tergantung bagaimana rakyat diberi ruang. Kalau enggak ya hanya sebagai lembaga aja. Seperti saya, tiap kali ada pemilu maka saya selalu mengeluarkan pernyataan, tolong partai ambil di depan Anda pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dari pembukaan itulah Anda membuat program dalam rangka pemilu. Tapi sepanjang yang saya ikuti nggak pernah ada tuh. Nah ini persoalan, tapi menarik apa yang dilakukan. Kalau orang mendengar dan orang merasa ada sesuatu, maka menurut saya pernyataan yang dikemukakan oleh ketua hakim itu hal menarik, itu menyangkut masa depan kita tentang perubahan sistem apa yang akan kita gunakan. Apakah yang dijalankan Prabowo sekarang sudah ekonomi Pancasila? Misalnya, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau menurut si hakim, ya Lembong sudah melakukan pelanggaran dengan menjalankan ekonomi kapitalistis dan mengabaikan ekonomi Pancasila. Itu menarik. Oke. Jadi apa pesan dan saran dari Reta bahwa ini 1 bulan lagi Indonesia merdeka selama 80 tahun. Iya, kita yang harus betul-betul sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dan termasuk pemerintahnya Prabowo sekarang, ya sudah, ya memang mempunyai program-program yang sudah menuju kepada apa yang kita mau sebagai bangsa merdeka. Mengapa kita merdeka? Untuk apa kita merdeka? Nah, Prabowo kelihatannya berusaha dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45 dengan pasal 33 dia sebutkan itu secara jelas bahwa tindakannya itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan khusus pasal 33. Nah, sampai seberapa jauh nanti kita akan lihat lebih lanjut. Tetapi saya hanya ingin mengatakan begini sebagai penutup, nanti kita akan lanjutkan. Dalam kenyataan historis, tidak ada wilayah yang kaya, aman. Kita dijajah karena kita kaya. India dijajah karena dia merasa diri juga kaya. Pokoknya para penjajah, Inggris, Prancis, dan segala, yang menguasai dunia sekarang ini, itu masih imperialis. Mau tunjukkan Dewan Keamanannya PBB dikuasai oleh 5 negara kan, dan punya hak veto, dan itu yang menguntungkan Israel sekarang, karena Amerika tiap kali ada yang merugikan Israel maka hak veto. Ya, jadi dunia ini masih dikuasai oleh imperialis. PBB masih dikuasai oleh imperialis, dan kita tidak boleh lengah kalau kita merasa diri kaya. Kenapa? Historis menunjukkan bahwa tidak ada negara kaya yang aman. Itu persoalan. Saya tentu senang kalau mendengar Prabowo bicara tentang kebesaran kita, kehebatan negara kita, dan sebagainya.
Tetapi kita tidak boleh lengah, karena sistem dunia sekarang masih imperialistis. Gitu. Jadi gambaran yang saya berikan tadi itu masih gambaran umum. Nanti mungkin waktu-waktu yang akan datang kita akan memberikan secara detail tentang berbagai peristiwa selama kita sebagai bangsa merdeka, tetapi juga melihat geopolitik yang berkembang. Sekarang kan kita tidak bisa mengabaikan situasi yang berkembang, ada istilah globalisasi, ada yang berkaitan dengan berbagai konflik di berbagai daerah, dan kita itu termasuk wilayah yang belum tentu bisa menghindarkan diri dari berbagai konflik yang akan terjadi di sekitar kita. Misalnya Cina Selatan, antara Amerika dan Cina. Kalau itu terjadi ya kita dampaknya juga kena segala macam. Apa yang terjadi sekarang antara Iran dan Israel, kalau itu berlanjut, ya persoalan ekonomi juga jadi persoalan. Iya. Jadi inilah yang mudah-mudahan ke depan saya akan memberikan gambaran perspektif tentang situasi kita dan kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dunia. Terima kasih.